Pelaksanaan tahapan kampanye pilkada serentak. Sehingga nanti KPU tentu akan menjelaskan pada hari ini kepada partisipasi dengan tinggi-tingginya. Ketua Bawaslu bahwa untuk dengan rakorsus ini hal-hal yang perlu diperhatikan, saudara sekalian. Pertama, 12 hari ke depan, karena kita 59 hari ini berjalan, ya lumayan lah, tidak jelek. 12 hari ke depan jangan sampai lengah, agar situasi tetap kondusif kalau bisa menjadi lebih kondusif. Karena kalau kita ingat ketika kita akan mulai menetapkan pilkada ini, masyarakat itu ribut. Masyarakat pemerintah ini mau menetapkan keselamatan masyarakat atau mau pesta demokrasi yang namanya pilkada. Kalau menyelamatkan masyarakat tidak usah pilkada. Itu pada waktu itu. Lalu kita memberikan jaminan-jaminan bahwa ini insya Allah akan dilakukan dengan baik, dan sekarang sampai per hari ini alhamdulillah baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Mendagri, kemudian Forkompimda, Bawaslu, KPU, kemudian Satgas Covid yang telah bekerja sama dengan baik. Dan hari ini didapat DPT sejumlah 100.359.152 milik. Ada satu informasi baru, itu pengaturan tentang jam kedatangan. KPU cara mengaturnya membagi 5 kelompok. Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya ke dalam 5 kelompok. Kelompok pertama jam 7 sampai dengan jam 8, kelompok kedua jam 8 sampai dengan jam 9, begitu seterusnya sampai dengan kelompok terakhir jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Nah, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, KPU sudah melakukan simulasi baik pemungutan dan penghitungan suara sekaligus simulasi penggunaan Sirekap. Terakhir kami melakukannya tanggal 21 November kemarin itu di 104 kabupaten kota. Sebelumnya kami telah melakukan di beberapa tempat. Kami melakukan simulasi persis seperti pada saat hari pemungutan suara. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Pertama, tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi Pak Menteri berdasarkan hasil simulasi kami masih cukup menggembirakan karena masih di atas 75-77%, di banyak tempat masih di atas itu. Terkait dengan prokes, langsung aja pelanggaran protokol kesehatan di dalam masa kampanye ini tercatat, lanjut slide berikutnya, tercatat bahwa pelanggaran ini ada 1.753. Kemudian dari 1.753 itu langkah yang kami lakukan adalah peringatan tertulis sudah kami keluarkan 1.210. Ini sesuai dengan PKPU 13. Kemudian yang kami bubarkan tindakan pembubaran atau penghentian ada 168. Kalau pertanyaannya kenapa yang dibubarkan lebih sedikit ya daripada yang diperingatkan tertulis ya. Jadi kasusnya demikian. Ketika peringatan kami layangkan, kan memang tenggang waktunya adalah 1 jam. 1 jam kalau tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Nah, ternyata banyak hal terjadi. Begitu peringatan kami turunkan, pada menit ke-50 mereka bubar atau menit ke-55 bubar. Jadi sebelum ada 1 jam. Ya itulah saya kira sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran karena sudah SP. Tapi kita catat sebagai itu. Dan ada juga yang begitu tidak sampai peringatan tertulis bisa mengindahkan. Membandingkan kondisi nasional kita dengan keadaan global, maka kita boleh sedikit berbesar hati karena ternyata selisihnya dengan angka global itu cukup besar, yaitu 15,65%. Kemudian juga untuk angka kesembuhan selisihnya juga sangat tinggi,
14,83%. Namun, dibandingkan beberapa minggu terakhir, kasus aktif ini mengalami peningkatan. 2 minggu yang lalu, kasus aktif itu berada pada posisi sekitar 54.000 orang. Artinya ada 54.000 orang yang dirawat di rumah sakit, termasuk juga yang OTG. Namun, dari itu kemarin ada peningkatan menjadi 63.596. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418.000 lebih yang sudah sembuh. Dan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras seluruh komponen di pusat maupun di daerah. Dimohon ini semua hanya bisa kita laksanakan dengan baik sisa tahapan kampanye, kemudian masa tenang, pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara. Tidak akan mungkin mampu penyelenggara KPU bekerja sendiri dan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon kiranya mengarahkan jajaran dan juga rekan-rekan TNI, karena memang situasi pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia di tengah pandemi. Ini baru pertama kali pengalaman baru bagi kita semua. Pedoman perilaku netralitas anggota Polri dalam tahapan pemilu kada 2020. Jelas kalau ada yang melanggar, pasti saya tidak. Yang pertama adalah membantu pemerintah dan Satgas penanganan COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka diperlukan suatu evaluasi, litigasi, dan antisipasi terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan-tahapan berikutnya.